Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Agustini dengan NIM 2205020045. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Risiko, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan studi kasus tentang manajemen risiko. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari manajemen risiko. Menurut Hermawan Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, jadi manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Adapun tujuan dari manajemen risiko yaitu digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Adapun manfaat dari manajemen risiko, yang pertama yaitu manajemen risiko membantu menaksir dampak risiko untuk dapat memastikan bahwa risiko telah dikelola dan pengelolaan diarahkan untuk mengurangi risiko. Yang kedua, manajemen risiko membantu memprioritaskan, misalnya di area mana instansi sektor publik memiliki risiko besar dalam pencapaian hasil programnya, sehingga sumber daya dapat diarahkan terutama kepada area dan risiko tinggi. Yang ketiga, manajemen risiko dapat membantu meminimalkan pemborosan, kecurangan, dan kesalahan. Yang selanjutnya, manajemen risiko membantu menilai opsi-opsi menyangkut peluang pelayanan dan hasil yang lebih baik, serta apa yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang muncul berkaitan dengan opsi tersebut. Selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran. Yang kedua yaitu analisis risiko. Analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Proses analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi dan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga ialah evaluasi risiko. Evaluasi risiko bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Evaluasi risiko dilakukan agar para pengambil keputusan bisa mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Yang keempat ialah penanganan risiko. Proses penanganan risiko bertujuan menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko. Penanganan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, menurunkan dampak risiko, menerima risiko, menghindari risiko, mengalihkan atau mentransfer risiko, dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilakukan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus, yaitu manajemen risiko pada perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi di Provinsi Papua. Seperti yang kita ketahui, dalam proses manajemen risiko terdapat analisis risiko. Yang pertama dilakukan yaitu menganalisis faktor-faktor risiko dengan menggunakan analisis komponen utama atau principal component analysis pada perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi di Provinsi Papua. Diperoleh 8 aspek risiko untuk kemungkinan terjadinya kejadian. Aspek-aspek risiko tersebut yaitu aspek manajemen pengendalian dan produksi, aspek manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya, aspek material dan peralatan, aspek pendidikan dan keuangan, aspek perencanaan, aspek cuaca dan pengawasan, aspek harga dan anggaran biaya, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Berdasarkan konsekuensi diperoleh 8 aspek risiko yaitu aspek material, peralatan dan waktu, aspek lokasi, sumber daya manusia dan mutu, aspek sosial budaya, kesehatan dan keselamatan kerja, aspek pengawasan, aspek anggaran biaya, aspek perencanaan,
aspek cuaca, dan aspek harga. Setelah aspek-aspek utama sumber risiko didapatkan, analisis dilanjutkan dengan tahap analisis risiko dengan menggunakan skala pengukuran untuk mendapatkan klasifikasi tingkatan risiko. Aspek risiko berdasarkan kejadian yang sudah dianalisis dapat dilihat pada tabel berikut. Sedangkan aspek risiko berdasarkan konsekuensi yang dianalisis menggunakan skala pengukuran untuk mendapatkan klasifikasi tingkatan risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, dari hasil penelitian melalui analisis dan evaluasi risiko dapat memunculkan tingkatan risiko dan strategi penanganan dari setiap aspek risiko utama. Hasil analisis untuk aspek risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian diperoleh urutan ranking risiko, yaitu high risk, yaitu aspek harga dan anggaran biaya, significant risk terdiri dari aspek material dan peralatan, aspek pendidikan dan keuangan, aspek perencanaan, aspek cuaca dan pengawasan. Sedangkan medium risk terdiri dari aspek manajemen pengendalian dan produksi, aspek manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Penanganan dari setiap aspek risiko yang dihadapi berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian, yaitu penanganan aspek harga dan anggaran biaya dengan menanggulangi dan meminimalkan akibat dari risiko. Kemudian, penanganan aspek material dan peralatan adalah dengan menerima dan mendanai risiko. Penanganan aspek pendidikan dan keuangan adalah dengan meminimalkan akibat dan mendanai untuk membiayai kerugian. Penanganan aspek perencanaan adalah mendanai dan menanggulangi akibat dari risiko. Penanganan aspek cuaca dan pengawasan adalah dengan mendanai setiap risiko yang terjadi. Penanganan aspek manajemen pengendalian dan produksi adalah dengan mengurangi dan mendanai kemungkinan terjadinya risiko. Penanganan aspek manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya adalah dengan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian, penanganan aspek kesehatan dan keselamatan kerja adalah dengan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Penanganan dari setiap aspek risiko yang dihadapi berdasarkan konsekuensi, yaitu aspek pengawasan adalah dengan menghindar atau menolak risiko dengan mengalihkan risiko ke pihak lain. Penanganan aspek lokasi sumber daya manusia dan mutu adalah dengan menanggulangi dengan cara meminimalkan akibat dari risiko. Kemudian penanganan aspek sosial budaya dan kesehatan dan keselamatan kerja adalah dengan menerima dan mendanai risiko. Kemudian penanganan aspek perencanaan adalah dengan menerima dan mendanai risiko. Selanjutnya, penanganan aspek cuaca adalah dengan meminimalkan akibat dari risiko. Penanganan aspek harga adalah dengan menerima dan mendanai risiko yang terjadi. Penanganan aspek material, peralatan, dan waktu adalah dengan menunda proyek dan meminimalkan akibat dari risiko. Penanganan aspek anggaran biaya adalah dengan meminimalkan akibat dari risiko. Baiklah, itulah tadi salah satu studi kasus, yaitu manajemen risiko yang ada di perusahaan konstruksi di Provinsi Papua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.